Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Salsabila dengan NIM 1910702060. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang terdapat di soal ujian praktik fisioterapi tumbuh kembang dan pediatrik. Berikut soalnya. Di sini tertulis bahwa terdapat pasien laki-laki usia 2 tahun datang ke fisioterapi dengan orang tuanya. Pasien datang dengan cara digendong. Ketika lahir, pasien memiliki riwayat mengalami hipoksia ketika lahir, lalu pasien memiliki riwayat kejang. Pada pemeriksaan fisioterapi didapatkan pemeriksaan umum. Yang pertama ini ada cara datang, digendong, kemudian kesadaran ini normal, kemudian pasien ini tidak kooperatif karena masih kecil, lalu tensinya 120 mmHg, kemudian tinggi badan 70 cm, berat badan 8 kg, kemudian suhunya 36 derajat Celcius, lalu ada nadi 120 kali per menit, kemudian respiratory rate 20 kali per menit, kemudian lingkar kepala 50 cm. Kemudian ada pemeriksaan khusus. Pada inspeksi terdapat pada saat terlentang ini posisi pasien ini cervicalnya keadaan fleksi, kemudian shouldernya ini abduksi eksorotasi, lalu elbownya ini ekstensi supinasi, kemudian wristnya netral, vertebrae-nya netral, pelviknya posterior, hipnya abduksi dan eksorotasi, kemudian knee-nya ini ekstensi, lalu ankle-nya ini plantar fleksi dan inversi. Kemudian saat dipalpasi tidak terdapat spasme dan odema. Lalu saat bergerak atau saat dilakukan saat tengkurap dan saat berguling, ini saat tengkurap ini tidak terdapat, tidak mampu, atau saat tengkurap ini belum mampu saat melakukan head lifting, head control, forearm support, and hand support, dan juga belum mampu untuk berguling. Kemudian pemeriksa tambahan, sensoris normal, lalu terdapat spastisitas ini skala Ashworth 4. Nilai 4 itu sendi atau ekstremitas ini kaku pada gerakan fleksi atau ekstensi. Kemudian pada gerak refleksnya ini masih terdapat refleks Moro, refleks ATNR, dan refleks STNR, yaitu refleks primitif yang seharusnya hilang pada usia 11 bulan. Lalu foot placement tidak ada, landau tidak ada, galan tidak ada, parasut tidak ada. Kemudian pola bermain ini tidak sesuai dengan usianya. Lalu pemeriksaan fungsionalnya, pada keempat ekstremitas mengalami gangguan fungsional yang sama. Itu adalah soal yang ada di soal ujian praktiknya. Kemudian berdasarkan kasus di atas tadi, apa sih diagnosis medisnya untuk kasus tersebut? Nah, menurut saya atau berdasarkan dari pemeriksaan yang di atas, ini adalah kasus cerebral palsy, lebih tepatnya yaitu cerebral palsy spastic quadriplegia. Jadi apa itu cerebral palsy? Jadi cerebral palsy ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kelainan pada otak yang mengakibatkan gangguan motorik bersifat non-progresif yang dilihat tahun-tahun pertama kehidupan. Lalu cerebral palsy spastic quadriplegia ini apa? Nah, sedangkan dari cerebral palsy spastic quadriplegia ini merupakan keadaan kelumpuhan otak yang menghambat tahapan tumbuh kembang anak atau sekumpulan gangguan otak yang bersifat non-progresif dengan manifestasi berupa abnormalitas tonus postural yang akan mengakibatkan gangguan postur dan kontrol gerak pada keempat ekstremitasnya. Jadi spastic quadriplegia ini yaitu pada keempat ekstremitas ini mengalami gangguan fungsional yang sama. Itu ada di pemeriksaan fungsional dari soal ujian praktik tadi. Kemudian
problematik fisioterapinya ini apa aja? Yang pertama ada impairment. Impairmentnya ini yaitu adanya spastisitas, kemudian gangguan fungsional keempat ekstremitas, lalu ada abnormal postural pada cervical, shoulder, elbow, pelvic, hip, knee, dan ankle. Kemudian ada gangguan pada head control, head lifting, forearm support, and hand support. Lalu ada masih adanya refleks ATNR, STNR, dan Moro. Kemudian problem fisioterapi yang lainnya yaitu functional limitation. Ini tidak dapat bermain sesuai usianya. Lalu ada gangguan pada anggota gerak atas dan bawah. Kemudian keterbatasan dalam melakukan aktivitas fungsional tengkurap yang menggunakan mobilitas head control, head lifting, forearm support, and hand support, dan juga fleksibilitas neck, shoulder, elbow, pelvic, hip, knee, dan ankle. Lalu belum mampu untuk berguling. Kemudian problem fisioterapi lainnya yaitu participant restriction. Ini gangguan aktivitas bermain dengan teman sebayanya. Diagnosa fisioterapinya yaitu terdapat gangguan saat bermain, lalu terdapat gangguan pada anggota gerak atas dan bawah, keterbatasan dalam melakukan aktivitas fungsional tengkurap yang menggunakan mobilitas head control, head lifting, forearm support, hand support, dan fleksibilitas neck, shoulder, elbow, pelvic, hip, knee, dan ankle. Belum mampu berguling dikarenakan adanya spastisitas, gangguan fungsional keempat ekstremitas, abnormal postural, gangguan pada head control, head lifting, forearm support, hand support, masih adanya refleks ATNR, STNR, dan Moro, sehingga mengganggu aktivitas bermain dengan teman sebayanya. Intervensi fisioterapinya yaitu dapat dilakukan terapi latihan dan juga dengan alat nebulizer. Yang pertama ini terapi latihan bisa dengan passive exercise dan juga latihan berguling. Untuk passive exercise ini dilakukannya itu relax passive movement. Lalu ada juga efek dan kegunaannya yaitu mencegah proses pelengketan jaringan untuk memelihara kebebasan gerak sendi, lalu mendidik kembali pola gerakan dengan stimulasi pada proprioceptor, kemudian mencegah pemendekan otot, lalu memperlancar sirkulasi darah atau limfe, kemudian untuk relaksasi. Lalu yang berikutnya itu latihan berguling. Jadi ini latihan yang diberikan dengan memposisikan bayi pada posisi terentang dan dipegangi kaki kanan dan kirinya. Kemudian gerakan salah satu kaki yang lain sehingga bayi itu tengkurap. Latihan ini bisa dilakukan 2-3 menit dan untuk hasil yang maksimal bisa dilakukan dengan rutin 2 kali sehari. Lalu yang berikutnya itu dengan alat nebulizer. Nebulizer ini merupakan suatu mesin atau alat yang dapat menyemprotkan kabut halus sediaan obat ke dalam traktus respiratorius. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.